Bab 393. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. BAIRONWYKES. Aku bisa merasakan ujung saraf Farai yang berjumbai menembak di sebelahku. Di sisi lain, tanda tangan mana Mika adalah dengungan lemah. Namun, kedua lens berdiri kokoh di hadapan musuh yang mengerikan. Gelombang kebanggaan memperkuat komitmen aku sendiri. Aku senang berdiri di samping para pejuang ini untuk mempertahankan rumah aku. Masing-masing dari kami telah menghadapi kematian tertentu di tangan seorang asura. Memandang jauh dari teman-temanku, aku mengarahkan tatapan siap pada dua skites yang melayang di atas, menolak untuk membiarkan rasa takut mereka merayap ke dalam hatiku. Tawa kejam bergema di seluruh gua, bergema dari batu ke batu saat dibangun seperti tekanan sebelum badai petir. Selesai kalah. Kamu sudah kalah. Orang-orangan sawah berambut putih dari seorang skite yang telah kulukai meneriaki kami, suaranya yang sebelumnya menyenangkan sekarang penuh dengan ancaman dan kekejaman. Apakah kamu tidak merasakannya? Di ujung jauh gua, tekanan mengerikan menggedor dinding dalam ledakan tajam, beberapa sumber mana dan niat membunuh yang melumpuhkan semuanya saling membanting satu sama lain dengan kekuatan gada terhadap tengkorak telanjang. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, sensasi itu membuat jari-jariku menjadi lemah di sekitar tangkai tombak merah itu. Tapi tolong, jangan berhenti bertarung, lanjut skite, geramannya mereda saat dia mengadopsi tingkah lakunya yang muram lagi. Api hitam ungu membakar luka yang kuberikan padanya, menghapusnya seolah-olah luka itu tidak pernah ada. Akan sangat mengecewakan untuk akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertarung dalam perang hanya untuk lens yang perkasa menyerah begitu cepat. Berbicara hanya untuk Mika dan aku untuk mendengar, Farai berkata, Mika, cast defensif, buat mereka sibuk, terganggu. Byron, fokus pada pukulan mendarat dengan tombak jahat itu. Kami memiliki kesempatan jika kami dapat memotong aliran mana mereka, bahkan sebentar. Petik 2. Iya, itulah rohnya, kata Sabit, tiba-tiba pusing. Skema pergi. Aku tidak sabar untuk mendorong tombak terkutuk itu ke. Cukup, Melsri, potong skite berambut ungu, suaranya mengalir seperti lumpur di udara. Mari kita selesaikan ini sebelum para urat tiba. Sabit yang kulawan, Melsri, sadar. Tentu saja, Visa. Kesan yang baik dan semua itu. Bahkan untuk indraku yang ditingkatkan, Melsri tidak lebih dari bayangan kabur saat dia tiba-tiba terbang ke tengah-tengah kami. Aku punya cukup waktu untuk menarik tombakku ke posisi bertahan sebelum serangannya mendarat. Pukulan itu membuatku meluncur mundur, kakiku menggali lubang panjang ke halaman. Dia memegang pedang panjang melengkung di masing-masing tangan. Satu berputar dengan angin hitam, yang lain dengan api gelap. Kedua bilah patah secara bersamaan, satu di tulang rusuk Farai, yang lain di tenggorokan Mika. Serangan dibelokkan dari batu dan es, dan lens lainnya membiarkan diri mereka didorong oleh kekuatan itu, lalu terbang ke udara. Topan gelap berputar di atas kami saat Fiesa melakukan mantra yang mengerikan, tapi fokusku adalah pada Melsri. Dia tidak mengejar yang lain, tetapi berputar lagi dan melontarkan dirinya ke arahku. Es mencapai dari bumi untuk membungkus anggota tubuhnya, dan debu tenggelam secara tidak wajar ke bumi karena gravitasi di antara kami menjadi beberapa kali lebih berat. Skite tersentak di tengah serangan, dan aku menghindar dan menarik tombakku. Pedangnya berdentang pada porosnya, dan aku membalas dengan serangkaian tusukan secepat kilat yang disingkirkan oleh pedangnya. Di atasku, semuanya menjadi kegelapan yang menderu, dan aku kehilangan pandangan akan Farai dan Mika. Melsri adalah pusaran yang membakar, memotong baja, melompat, berputar, dan menyerang dengan kekuatan dan kecepatan yang tidak mungkin, bila kembar itu tampaknya datang dari segala arah dan sudut secara bersamaan saat aku berjuang hanya untuk menjaga tombakku di antara kami. Dia pernah bermain-main denganku sebelumnya, aku menyadarinya dengan kepastian yang memuakkan. Tinggal menunggu skite lainnya menghabisi Farai dan Mika. Kalau tidak, aku tidak akan pernah mendaratkan pukulan yang memaksanya untuk mundur sementara. Memotong pikiran yang berputar-putar dan tidak membantu ini, aku fokus pada skite dan senjatanya, membiarkan diri aku tenggelam ke dalam kondisi hiperfokus yang diperlukan untuk memanfaatkan thundercelap impulse secara efektif. Mana menanamkan setiap sinapsis di tubuhku. Itu memicu dalam pikiranku, meningkatkan pikiran dan reaksiku beberapa kali lipat. Kedua pedangnya memotong ke arahku, satu di lutut kananku, yang lain di siku kiriku. Alih-alih memukul-mukul dengan liar dalam upaya untuk memblokir kedua pukulan sekaligus, aku mencondongkan tubuh ke dalamnya, persepsi yang ditingkatkan dari indera aku yang ditingkatkan kilat memungkinkan aku untuk mendorong tubuh aku ke depan di antara dua pukulan. Pauldron aku menabrak wajah skite. Rasanya seperti berlari cepat ke dalam hiraks besi. Petir menyambarku, mengembun menjadi satu titik di lenganku, dan kemudian meledak keluar dengan kekuatan yang cukup untuk mengirim Melsri meluncur mundur. Pedangnya menutup di sekitarku seperti gunting. Aku terjun ke rol depan, begitu dekat dengan senjatanya sehingga aku merasakan api menjilat bagian belakang leherku. Saat aku berdiri, Melsri menahanku. Sudah pulih, tubuhnya berputar dan bilahnya berputar di sekelilingnya seperti pisau perontok. Tanah retak di bawahku saat aku meluncurkan diriku ke belakang dengan semburan petir kental lainnya. Memiringkan ke belakang, aku melemparkan tombak asuran dengan sekuat tenaga. Melsri berputar dalam pelariannya, mengalir seperti angin di sekitar tombak.
Perasaanku yang dipercepat nyaris tidak terlihat saat dia melepaskan senjatanya sendiri dan mencoba merebut milikku dari udara. Tubuhnya tersentak hebat. Keanggunan dan ketepatan gerakannya tiba-tiba menjadi kekacauan anggota badan saat tombak itu menariknya ke samping dan membuatnya berputar untuk menabrak dan jatuh di tanah. Dia menghilang dengan derak batu yang pecah ke salah satu bangunan yang runtuh. Tombak merah itu melengkung lebar dan terbang ke tanganku, tapi aku sudah bergerak untuk menutup jarak antara aku dan Skite. Dengan kutukan, dia melemparkan sebagian besar dinding yang runtuh menimpanya, memberiku celah yang sempurna. Aku membidik intinya, mengarahkan tombak ke bawah dengan kedua tangan. Penghitungnya sedikit lebih kabur, bahkan dengan tunder celap impulse aktif. Pedang yang digulung angin melompat untuk menangkis doronganku, dan kepala tombak itu tenggelam jauh ke dalam batu di sampingnya. Pada saat yang hampir bersamaan, sesuatu terbakar di punggungku, dan kemudian pedangnya yang menyala juga berada di tangannya lagi. Saat aku mendesis kesakitan dan meraih garis api di punggungku, dia menyerang dengan tendangan ke dadaku. Gua itu bengkok dan bergoyang saat perspektif aku berjuang untuk mengoreksi dengan gerakan mundur aku yang tiba-tiba. Samar-samar aku menyadari menabrak dan melewati sesuatu yang sangat keras, dan kemudian, aku berbaring telentang. Di atasku ada awan badai hitam yang menggeliat dan mengaum. Di dalam awan, samar-samar aku bisa merasakan dua lens lainnya berjuang melawan Skite kedua. Mereka mengandalkan aku, pada senjata asuran yang diberikan Arthur kepada aku, dan aku harus berdiri, membantu mereka, untuk bertarung. Tapi api merembes ke dalam darahku. Aku segera mengetahuinya. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, aku tidak akan pernah melupakan pertemuan menyedihkan dengan Skite, Kadel, di kastil terbang, atau bagaimana rasanya berbaring di sana, tak berdaya seperti bayi yang baru lahir saat sihirnya menggerogoti hidupku dari dalam. Aku membayangkan nyala api yang sebenarnya hidup dalam darah aku, setiap detak jantung aku yang panik menyebarkan api. Melsri muncul di atasku, gerakannya seperti bisnis. Satu lengan tergantung lebih rendah dari yang lain, tetapi ketika aku melihat dia memutarnya sampai lengan itu muncul kembali ke tempatnya. Dia menatapku dengan rasa ingin tahu, matanya menembus kulitku dan ke dalam darah dan tulangku. Seperti apa rasanya? Kata-katanya lembut, hampir penuh hormat. Katakan padaku, dan aku akan mempercepat kematianmu. Aku tertawa terbahak-bahak, lalu tubuhku kejang dan punggungku melengkung kesakitan, setiap otot menjadi tegang. Rasanya, seperti yang kuingat, aku terkesiap dengan gigi terkatup. Kejangnya mereda, dan aku mengambil beberapa napas dalam-dalam yang menyakitkan. Butuh waktu berbulan-bulan bagi aku untuk mendapatkan kembali kekuatan aku setelah yang lain memenuhi aku dengan api. Tatapannya menajam, dan dia mencondongkan tubuh ke arahku, bilah yang diselimuti angin menekan penutup dadaku. Matanya melebar, dan otot di pipinya bergetar saat dia menahan seringai manik. Lanjutkan. Aku bertemu matanya dengan warna darah yang menggumpal. Secara lahiriah, aku tenang. Tenang, aku telah menerima kematianku, lagi. Tapi di dalam, pertempuran sebenarnya sedang berkecamuk. Tubuhku tidak terasa seperti milikku sendiri, tidak untuk waktu yang lama, lanjutku, fokus dalam hati untuk mengendalikan pelepasan manaku. Kekuatan asing ini telah ada di dalamnya, dan bahkan setelah itu hilang, ia telah meninggalkan residu yang tidak dapat aku bersihkan dari jiwa aku. Ujung pedangnya meluncur melintasi pelindung dadaku, tenggelam ke dalamnya dengan rengekan rendah logam di atas logam. Kamu memiliki cara yang sangat indah dengan kata-kata, Lance. Selesai, dan aku akan membebaskanmu dari rasa sakit ini. Dia menggigit bibir bawahnya saat dia menunggu, penuh dengan antisipasi. Aku pikir aku tidak akan pernah sembuh, tidak juga. Waktuku sebagai Lance sudah selesai. Aku dikutuk untuk berlama-lama sebagai kulit bekas diri aku yang terbakar. Matanya terpejam saat pedangnya perlahan membelah bagian belakang kulit armorku dan kemudian daging di bawahnya. Tapi aku sudah lama memikirkannya, Skite. Aku merencanakan, dan aku berharap. Apa yang kamu harapkan, Thunderlord? Tekanan ke bawah yang lambat dan stabil. Rasa baja menggores tulang, dan kemudian. Bahwa, suatu hari, Alakrian yang bodoh akan cukup bodoh untuk mencobanya lagi padaku, geramku. Matanya terbuka, memantulkan cahaya putih yang menyala dari banyak luka kecilku saat aku menyelesaikan mantra yang telah aku rancang untuk saat ini. Thunderlord surat, aku meneriakkannya di kepalaku, hampir terengah-engah. Untuk semua kecepatannya, Melsri tidak bisa bereaksi cukup cepat. Alih-alih mundur, dia mencondongkan tubuh ke pedangnya, dan aku merasakan pedang itu menggores tepi tulang dadaku saat pedang itu agak dalam. Petir memenuhi tubuhku, darahku, memancar ke baja dan masuk ke tubuhnya. Aku bisa merasakan setiap partikel mana saat itu menyerang sarafnya, menabrak lengannya dan ke tubuhnya. Dia terlempar dari kakinya, lalu menabrak patung beberapa penguasa kurcaci kuno. Dia jatuh ke tanah berkeping-keping, wajahnya yang pecah-pecah menatapku dengan sedih. Aku melayang dari tanah setelah dia, dilingkari dalam mencapai sulur petir. Aku hanya tidak bisa menghilangkan perasaan api dalam darahku, kataku saat Melsri mendorong dirinya dari tanah dan ke udara. Pisau kembar melompat kembali ke tangannya. Satu lengannya menghitam sampai ke siku. Jadi aku belajar bagaimana mengubah darah aku menjadi kilat. Aku menekankan kata terakhir ini dengan memusatkan perhatian pada luka yang dalam di dada aku. Sebuah sinar menyilaukan petir meledak keluar dari aku.
Melsri mengangkat kedua pedangnya untuk menangkis ledakan, dan perisai angin dan api mengelilinginya. Petir mengembun dan terbentuk di mana kedua mantra itu berdampak, tumbuh dan berkembang sampai tekanan merobek mana. Ledakan itu membuat kami berdua meluncur mundur, jatuh di udara seperti burung yang baru lahir jatuh dari sarangnya. Di dalam diriku, cahaya putih panas berjuang melawan kegelapan yang menelan. Setiap pembuluh darah dan arteri menjerit karena tekanannya, tapi aku menang. Mantra yang dia gunakan sangat spesifik, dirancang untuk menggerogoti darah hidupku. Tanpa apapun untuk dibakar, api jiwa itu memudar. Memegang penerbanganku yang jatuh, aku menegakkan diri dan menyiapkan tombak, membiarkan mana mengalir di sekitarnya, memasukkannya ke dalam cangkang energi listrik. Awan hitam di atasku beriak, dan sesosok tubuh kurcaci kecil jatuh darinya, menabrak tanah di dekatnya. Aku melirik Mika sekilas untuk memastikan dia bernapas, lalu menarik lenganku ke belakang untuk melempar. Tapi, Melsri sudah pergi. Dengan suara seperti retakan es tipis, awan di atas tersentak. Kegelapan digantikan dengan putih yang berkibar saat itu menjadi badai salju, dan aku bisa melihat seluruh lanskap pertempuran yang berkecamuk di atas. Farai dan Fiesa sama-sama tidak bergerak, masing-masing saling berhadapan saat mereka melayang 100 kaki di atas kepala, pertempuran mereka sepenuhnya dengan kemauan dan sihir. Salju dari badai yang disulap jatuh ke dalam menuju Fiesa. Di dalamnya, bentuk pria bersenjata dan lapis baja yang terbentuk dari serpihan yang berhembus memotong dan menebas di sekelilingnya. Sabit angin hitam membalas, mempertahankan dan menghancurkan para prajurit sihir secepat Farai bisa membentuk mereka. Beberapa penyihir telah berkumpul di sepanjang jalan berliku yang melengkung di sekitar gua, dan sebagai salah satu mereka mulai mengirimkan mantra meluncur di Fiesa. Helen Sword menembakkan panah cahaya yang menyala dari salah satu ujung gua dengan kelompok petualang di punggungnya, masing-masing melemparkan mantra mereka sendiri. Dari langkan lain, saudara-saudara Earthbound mengirimkan paku tanah seperti stalaktit di Skite. Di samping mereka, Curtis dan Katin Glider sama-sama merapal mantra pertahanan dalam bentuk perisai es dan panel api emas yang bersinar. Gua bergetar dengan auman singa dunia Curtis, baca dulu di Li GH Ten of Elrider. Orge. Menyesuaikan target aku melemparkan tombak asuran. Itu melukis bayangan merah terang di seberang gua, terbang tepat ke jantung Fiesa. Aku merasakan suar mana dan mengambil langkah bergerigi, yang diresapi kilat. Sulur listrik yang melonjak di sekitarku meraih pedang kembar yang mendekati leherku. Itu tidak cukup. Angin hitam dan api menembus petir putih. Baja berkilauan dengan lapar. Melsri telah muncul dari bayangan tepat di sampingku. Wajahnya adalah topeng konsentrasi. Kemudian cahaya itu melengkung, udara mengeras dan berubah menjadi kristal gelap di sekitarku, dan dalam sekejap aku terperangkap, seluruh tubuhku terbungkus dalam cangkang berlian hitam. Bilah kembar membunyikan mantra pelindung, bersarang di berlian, dan menempel dengan cepat. Melalui kristal buram, aku hanya bisa melihat siluet Melsri berputar saat bayangan yang lebih kecil memegang palu besar terbang ke arahnya dari samping. Aku merasakan setiap pukulan palu bergetar di tanah di bawahku saat keduanya bertukar serangan demi serangan. Aku juga bisa merasakan ketegangan pada inti Mika saat dia mendorong dirinya hingga batas kemampuannya. Sihir apapun yang digunakan Fiesa padanya telah membuatnya lemah. Dia hampir ke titik serangan balik. Struktur kristal yang menjebakku di tempat hancur. Mika tergeletak di tanah, Melsri menjepitnya. Tangan sabit terbungkus dalam pita api hitam, dan setiap pukulan membakar lapisan daging Mika, membuat wajahnya pecah-pecah dan berdarah. Aku menyalurkan semua kekuatan Thunderlord surat dan menerjang, melingkarkan tanganku di sekitar Skite. Petir melilit kami berdua, menjepitnya ke arahku saat aku menariknya menjauh dari bentuk rawan Mika. Keputusasaan memicu kekuatanku, dan aku bertahan meskipun kekuatan Melsri membengkak di tanganku, mengancam akan menghancurkanku. Tubuhnya terbakar. Soulfire menghantam energi yang menyelimuti tubuhku dan menahannya. Aku mulai gemetar. Aku tidak bisa menahan Skite terlalu lama. Kemudian mana aku mengedipkan mata seperti nyala lilin yang disiram. Aku tersandung ke belakang, Melsri masih dalam pelukanku. Api jiwanya telah hilang. Bersama-sama, kami jatuh. Saat aku berbaring telentang, menunggu rasa sakit menyerang aku melihat apa yang terjadi di atas. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Farai kendur, mendekati akhir kekuatannya. Fiesa memenangkan pertempuran kehendak, mendorong kembali melawan pasukan sihir Farai, garis angin hitam tajam memotong lebih dekat dan lebih dekat ke tempat Farai melayang. Sebuah panah menembus pertahanan Fiesa dan menancap di pahanya. Aku menarik napas tersedak. Sebuah lubang berdarah telah robek melalui sisi aku tepat di bawah tulang rusuk aku. Tanpa mana yang mengalir melalui saluranku untuk mulai menyembuhkan luka, aku merasakan kekuatan penuhnya. Tersampir di lenganku, Melsri menegang, dan tangannya menekan tulang rusuknya tepat di bawah dadanya, di mana luka yang sama telah robek di baju besi dan dagingnya. Tanpa mana, aku tidak bisa lagi merasakan tombak, yang telah kembali dengan kecepatan penuh saat aku bergulat dengan Melsri. Mengetahui aku tidak bisa memberikan pukulan, aku telah melakukan satu-satunya hal yang aku bisa, memegangnya dan membiarkan senjata aku datang kepada kami. Pedang kembar Melsri tergeletak beberapa kaki jauhnya, di mana mereka jatuh dari mantra Black Diamond Vault ketika gagal.
Aku berjuang untuk berguling ke samping, satu tangan terulur, tetapi setiap saraf di tubuh aku berkobar karena rasa sakit. Merasakan gerakanku, Melsri memutar untuk melihatku. Seolah bergerak dalam gerakan lambat, tinjunya mengepal, dan dia mengarahkannya ke luka terbuka di sisiku. Kami berdua berteriak kesakitan. Di atas, sesuatu sedang terjadi. Aku mengedipkan mata beberapa kali, berpikir mungkin itu adalah delirium aku sendiri, tetapi ketika aku melihat lagi, itu masih terjadi. Bayangan menyatu di sekitar Fiesa dan membentuk salinan dirinya. Satu menjadi dua, lalu empat, lalu delapan, sampai langit penuh dengan penglihatannya. Kemanapun aku melihat, mantra melewati salinan ilusi. Melsri bergerak lagi. Dia berguling dan menendang satu kaki di atasku, mengangkangi perutku. Tangannya meraih tenggorokanku. Aku meraih pergelangan tangannya dan mencoba memelintirnya dengan satu atau lain cara untuk mendorongnya menjauh dariku, tapi aku kekurangan kekuatan. Kedua lengan kami bergetar karena usaha. Di atas bahunya, salinan Fiesa goyah masuk dan keluar dari fokus, bermunculan satu persatu, udara di sekitar mereka bergetar dengan semacam statis hitam. Kemudian, hanya Farai dan Fiesa lagi. Tiba-tiba lebih banyak mantra menemukan tandanya. Satu skuadron penjaga kurcaci telah muncul, meninggalkan posisi apapun yang seharusnya mereka jaga, dan melemparkan mantra, memenuhi langit dengan proyektil. Fiesa tampak terkejut saat anak panah menembus lengannya, lalu goyah dan hampir jatuh saat batu yang berukuran 2 kali lipat menghantamnya dari samping. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Itu dia. Farai berteriak, suaranya memproyeksikan dengan penuh kemenangan ke seluruh gua. Kami membuatnya lelah. Fokus api. Semua yang kamu punya. Melsri tiba-tiba rileks dan lengan kami terulur ke samping. Kepalanya melonjak ke bawah dan meluncur ke hidungku dengan bunyi gedebuk. Penglihatanku menjadi kabur sesaat, dan kemudian jari-jarinya melingkari tenggorokanku. Kau benar-benar mengejutkanku. Kata-katanya tercekat di antara gigi yang terkatup. Aku menarik pergelangan tangannya, tapi lenganku lemah dan lelah. Sepertinya kalian, Lance, belajar 1 atau 3 trik sejak melawan Kadel. Ini hampir menyenangkan, tangannya mengencang saat dia berbicara, dan aku bisa merasakan panas di dalamnya, getaran mananya kembali hidup. Pada saat yang sama, intiku sendiri berdenyut saat efek penekanan mana dari tombak itu mulai hilang. Sesuatu bergerak di dekatnya. Sebuah gerakan kecil, tapi aku melihat kilatan mata batu permata hitam legam. Sama seperti tangan Melsri yang menyala dengan api jiwa, sambaran petir yang kental mengalir melalui tanganku sendiri dan naik ke lengannya. Aku memanipulasi arus untuk menargetkan dan melumpuhkan otot-ototnya, bertujuan untuk melumpuhkannya. Tubuhnya direbut, kakinya kejang dan menggali lukaku. Jari-jarinya mencengkram leherku. Api jiwanya memakan dagingku. Kemudian sebuah palu yang lebih besar dariku menghantam sisi kepalanya, menjatuhkannya ke tanah. Sebelum Melsri bisa pulih, pukulan lain mendarat, lalu pukulan lain, mendorong Skite ke batu seperti paku. Mana membanjiri tubuhku, memberi kekuatan pada otot-ototku dan mengurangi rasa sakit dari lukaku. Aku berdiri perlahan. Di atas, Fiesa mundur, mengelilingi dirinya dengan perisai bayangan, tidak lagi mampu melawan rentetan serangan. Tombak itu ada di dekatnya, setengah terkubur di lantai batu. Aku memberikan tarikan mental, dan itu merenggut bebas dan terbang ke tangan aku. Senjata Mika berhenti jatuh. Terengah-engah, dia tersandung kembali dari kawah yang dia palu ke ubin halaman. Aku mengangkat tombak, bersiap untuk menghabisi Melsri. Tapi kawah itu kosong. Sebuah tawa keluar dari bibir Mika yang memar dan berdarah. Hancurkan dia menjadi debu, heh. Kemudian dia pingsan. Aku menangkapnya dan membawanya ke tanah. Palu ajaib itu runtuh, dia tidak akan bisa menahan bentuk senjata itu lebih lama lagi. Setidaknya Farai tampaknya menang, katanya, matanya yang melebar menatap pertarungan di atas. Aku tahu Melsri masih di sini, di ilusi menjadi tak terlihat, tapi aku hanya bisa mengikuti pandangan Mika. Dia benar. Bahkan pertahanan Fiesa bergetar sekarang, perisai bergetar dan retak saat Skite mereformasinya berulang kali. Panah, batu, peluru angin, tombak es, asam urat, dan lusinan mantra lainnya semuanya terkonsentrasi pada Skite, tapi perhatianku tertuju pada Farai. Dia melemparkan bila es melengkung ke Fiesa, satu demi satu, masing-masing tenggelam ke dalam perisai bayangan sebelum pecah dan menghilang. Dia memiliki tampilan yang galak dan penuh tekad saat dia secara bersamaan mengarahkan serangan dan melemparkan mantranya sendiri. Tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Melihat lebih dekat, aku memperhatikan cara mantranya bergerak, dan merasakan sensasi dari semua mana yang menabrak udara. Pulsa aku melonjak. Farai tidak memiliki tanda tangan mana. Sebuah ilusi, aku tersentak, bertemu dengan tatapan bingung Mika. Wah, mata Mika kehilangan fokus, lalu tertutup. Oh, rasanya tidak enak. Aku hanya akan berbaring di sini dan mati, kurasa. Aku melihat dari Mika ke Farai, Farai asli, terbungkus samaran Fiesa, dihancurkan di bawah gelombang serangan sihir, dan kemudian kembali. Dengan Melsri yang masih berkeliaran, meninggalkan Mika sendirian bisa berarti kematiannya, tetapi Farai kehilangan kekuatan, dihancurkan oleh teman dan tentaranya sendiri, baca dulu di Ligehat Novel Reader. Orge.
Terkutuk kalian semua karena memberiku perasaan, bentakku, mengambil tubuh Mika yang tidak sadarkan diri dari tanah dan melemparkannya ke atas bahuku, lalu mengangkatnya ke udara. Aku menyiapkan tombak untuk berjaga-jaga jika Melsri mencoba serangan diam-diam lagi, tetapi tidak ada yang datang. Saat aku terbang, aku berusaha mengatur ulang ekspresi aku, mengesampingkan kemarahan aku dan membiarkan ketakutan yang sangat nyata muncul. Aku memikirkan Virion, yang telah bersembunyi sejak mencapai Vildorial, dan keluarga aku, dan jumlah mana yang luar biasa masih melonjak ke arah portal, tempat Arthur berada, dan batu nisan jauh yang membungkus mayat ayah. Dan, aku memberi diriku izin untuk merasakannya. Untuk istirahat, bahkan untuk sesaat. Air mata menumpuk di mata aku, dan simpul ketidaknyamanan di belakang tenggorokan aku. Aku terbang perlahan, mengambil rute memutar untuk menghindari datang antara Farai dan semua mantra terbang ke arahnya. Melalui dinding perisai, wujud Fiesanya memberiku tatapan sedih dan penuh harapan, dan aku bisa melihat betapa hampir gagalnya dia. Aku mengabaikannya. Aku tidak punya pilihan. Sebaliknya, aku mendekati Farai yang bisa aku lihat, kulit ilusi melilit Fiesa seperti perisai. Dia menatapku dengan waspada, matanya menelusuri wajahku, berlama-lama di air mata membasahi pipiku, dan dia santai. Dia hampir selesai. Tahan, jika kamu harus. Aku akan menyelesaikan ini. Farai, kataku, suaraku tertahan. Ini Mika. Dia sekarat. Farai Fiesa melirik Mika. Ah, paling malang. Dia menyipitkan mata, melihat lebih dekat. Dia bernafas. Aku menusuk dengan tombak asuran. Bibirnya melengkung ke belakang dari giginya dalam geraman kebinatangan, dan dia berputar menjauh dari pukulan itu, serangannya sudah berbalik dari Farai yang asli ke arahku. Tombak, yang ditujukan untuk intinya, terpotong lebar, nyaris tidak mengenai kain jubahnya. Dia menangkap gagangnya dengan satu tangan dan menebas tubuhku dengan tangan lainnya, menggambar garis hitam di baju zirahku. Darah menyembur dari luka itu, memerciki wajah pucat Farai palsu itu. Aku menarik kembali tombak itu dan melepaskan sambaran petir di sepanjang pegangannya. Bunga api melompat di antara jari-jari Fiesa, dan tangannya berkedut. Haf meluncur melalui cengkeramannya, dan bilahnya mengukir garis tipis di telapak tangannya. Dia mendesis, dan matanya terbuka lebar. Dia mencakar udara dengan panik. Ilusi menghilang. Di seberang gua dari kami, Farai meringkuk di balik perisai es, berdarah dari lusinan luka, tanda tangan mananya bergetar lemah. Berhenti. Hentikan tembakan. Helen Sword berteriak, tetapi suaranya ditenggelamkan oleh suara pertempuran. Spellfire terus menggempur posisi Farai. Fiesa jatuh, mulutnya terbuka dalam jeritan tanpa suara. Tak berdaya. Tapi Farai membutuhkanku. Meskipun darah mengalir panas dan cepat dari luka di seluruh tubuh aku terbang ke jalur mantra dan melepaskan kilatan terang dari ujung tombak. Semua mage yang fokus pada Farai mengacungkan tangan atau berbalik, dan bombardirnya pecah, meski hanya sesaat. Baca dulu di Light Novel Red Air. Orge. Gunakan mata terkutukmu. Aku berteriak, jatuh kembali ke posisi protektif di depan Farai. Jauh di bawah, tubuh Fiesa masih tersungkur. Aku menahan napas. Sesosok berambut putih terbang dari antara dua struktur tingkat pertama dan menyendok Skite dari udara, dan aku menghela napas dalam kutukan. Pertarungan ini belum berakhir. Aku berteriak kepada para penyihir yang bingung, fokus pada Curtis Glider, yang aku kenal lebih baik daripada yang lain. Aku menunjuk ke tempat kedua Skites melesat melintasi gua di bawah. Kita harus. Aku terganggu oleh pecahnya batu ketika sebagian dari dinding gua runtuh. Tentara Alakrian yang dilindungi oleh penghalang transparan mana mulai bergegas. Untuk pelanggaran, Farai memerintahkan, berayun dan mengumpulkan mana. Melsri dan Fiesa melayang berhenti di atas tentara yang mengalir ke kota. Kamu belum menang. Melsri menjerit, wajahnya pucat dan kesakitan. Kau hanya kalah perlahan, Lance. Seolah-olah untuk mengarahkan titik ini pulang, kedua Skites berkobar dengan api hitam berwarna ungu, dan luka mereka terhapus. Pusaran angin gelap sudah mulai terbentuk kembali di sekitar Fiesa saat mananya kembali. Di bawah mereka, lusinan kelompok pertempuran dengan cepat membentuk formasi. Mika bergerak, tetapi tidak bangun. Farai tampak seolah-olah dia bisa jatuh dari udara kapan saja. Sekutu kami pucat dan terguncang saat kebingungan berubah menjadi horor pada serangan mereka terhadap Farai. Dari jauh, aku menyadari tanda-tanda pertempuran dari arah portal telah berhenti. Namun, aku tidak bisa berharap untuk kemenangan Arthur. Ada gerakan di sekitar saat Farai masih berjuang untuk mengatur pasukan apa yang kami miliki. Beberapa berteriak meminta bala bantuan. Beberapa tentara kurcaci berbalik dan berlari. Aku melayang ke depan melalui kekacauan dan bertemu dengan tatapan darah mengental Melsri. Hari ini, aku melihat ketakutan di mata seorang Skite. Itu cukup. Dia menggelengkan kepalanya, rambut cerah bergoyang di sekitar tanduk gelap, dan tersenyum. Setidaknya kau akan mati dengan berani, Lance. Alakrian, suara Fiesa memotong semua suara lain seperti pisau cukur. Maju. Kilatan ungu menerangi tingkat tertinggi gua. Seluruh dunia tampak terhenti, semua suara dan gerakan berhenti.
Berdiri di tepi jalan raya dekat istana, Arthur Lewin berdiri dengan baju besi dalam sisik hitam berbingkai emas dengan tanduk oniks melengkung ke bawah dari sisi kepalanya seperti fritra. Dia berkobar dengan cahaya ungu, rambut pirangnya terangkat dari kepalanya seolah-olah diisi dengan rune statis dan cerah yang membakar ungu di bawah matanya. Dia melangkah maju, lebih dekat ke tepi, dan setiap langkah kaki adalah pemukulan bangsal. Suaranya membuncah di dadaku, membuat jantungku berdebar kencang dan darah memompa adrenalin. Sebaliknya, musuh menyusut. Para penyihir Alakrian mundur, meringkuk di balik perisai mereka, mata ketakutan beralih ke Skites. Skites tampak redup. Angin yang memotong di sekitar Fiesa melambat. Mana di sekitar senjata Melsri berkedip dan mati. Seluruh kota tampak menahan napas. Perlahan, Arthur mengangkat satu tangan. Di dalamnya, dia memegang tanduk hitam lebar yang melengkung seperti domba jantan gunung. Dia melemparkannya ke tepi, dan sepertinya jatuh secara tidak wajar, berputar lagi dan lagi. Agrona telah menghabiskan kesabaranku, katanya, suaranya menggelegar seperti guntur menembus gua. Para Skites tersentak mundur, dan sebuah getaran menjalari pasukan Alakrian. Kamu punya 10 detik. Nafas. 9. Alakrian pecah. Orang-orang berteriak saat mereka menginjak dan mendorong, saling melempar dalam upaya untuk mundur kembali melalui lubang mentah di dinding gua. 8. Melsri dan Fiesa melayang sedikit. Fiesa tenang, tetapi Melri berjuang dan gagal mempertahankan ketenangannya. Bersama-sama, mereka membungkuk sedikit, lalu berbalik dan terbang keluar dari gua, di atas kepala prajurit mereka yang mundur. 7, 6, 5. Tidak, pikirku, kesadaran yang tiba-tiba membangunkanku dari pingsanku. Kenapa? Kau membiarkan mereka hidup. Kita harus membunuh mereka, aku terengah-engah, tapi Arthur tidak bisa mendengarku. Butuh waktu lebih lama dari 10 detik yang dijanjikan, tetapi sisa Alakrian diizinkan untuk melarikan diri dengan damai. Tidak ada dicatian yang menggerakkan otot untuk menghentikan mereka. Sebagian besar bahkan tidak menonton eksodus mereka, tetapi malah menatap sosok Arthur Lewin yang bersinar. Kemudian mereka pergi. Persis seperti itu, pertempuran dimenangkan. Aku menghela nafas lelah dan mulai melayang ke arah Arthur. Aku tidak tahu harus berkata apa, atau bagaimana mengatakannya, hanya saja aku perlu mengakuinya. Sebelum aku mencapainya, mata emasnya berguling ke arah atap gua, lalu kembali ke kepalanya. Dia terhuyung mundur selangkah, lalu jatuh ke tanah.